Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ibu-ibu saya, jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Blandongan Kota Pasuruan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama kembali di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat serta barokah ini. Mudah-mudahan sangat istiqomah saya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan kita amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui mati kanjeng Muhammad, matur muga saya angsal syafaati kanjeng Muhammad. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu saya yang mulia, kula mboten kitab niki. Keranten wau bidal mantun Jumatan lho. Kula niku ndek kegiatan Ikatan Alumni Sogiri tiap 1 bulan sekali ada pengajian kitab. Terus pondok Sogiri niku masih seakan teng alumni tiap 1 bulan sekali di hari Jumat itu diadakan pengajian kitab sing rawuh kiai ini. Terus masih pun boyong pun sepuh-sepuh kasih ngaos ya. Oleh karena itu sedikit yang bisa kami petik dari dawuhnya Romo Yai Wau bahas kitab Fathul Mu'in seputar adab kita di kuburan. Kuburan itu adalah alam setelah alam kubur, itu adalah alam yang kedua, yang ketiga setelah pertama alam rahim ya. Kata Mbak Lis ya, alam rahim ya. Saat ini pun lahir ya. Sama mungkin alam dunia. Berarti alam yang kedua ya. Alam rahim itu pun dikirangan, saya seberapa bayi nih, tak letakkan. Yang kedua alam dunia seperti yang ada saat ini, dan yang ketiga alam kubur. Alam kubur kali kuburan itu betul sami bu. Alam kubur itu kira-kira wonten putih betul paham. Yang jelas bukan di kuburan itu. Lek kuburan ini lebet niku namine mayit atau jasadnya orang yang nyawanya sudah tidak ada, berarti dikatakan orang meninggal ya. Itu ditaruh di situ. Tujuannya apa? Agar tidak bau. Biar mboten busuk. Lek dicarakan kan busuk ya. Niku untuk siksa kuburnya mboten nek mriku. Jenengan iceng aja. Ibaratnya CCTV nggih mboten napa-napa. Tapi alam kubur itu alam yang ada dengan sendirinya. Alam yang di luarnya nalarnya manusia. Termasuk nanti setelah itu ada namanya alam akhirat. Di alam akhirat itulah alam terakhir kita. Istilahnya alam akhirat berarti alam akhir. Imma wa imma lebu teng swarga, Allahumma amin. Imam mlebet teng neraka, naudzubillah. Selama kita ini masih punya iman, walaupun masih rekreasi teng neraka, tapi masih ada harapan nanti bisa masuk surga. Itu bedanya orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir selama-lamanya divonis ada di neraka. Khalidina fiha abada. Ngoten niku di Quran nggih. Selamanya ada di neraka. Selamanya itu kapan? Tidak tahu. Pokok selama-lamanya. Yang jelas
kehidupan akhirat tidak sama dengan kehidupan yang ada di dunia. Karena di dunia ini kehidupan yang sementara, tempat kita, kesempatan kita untuk menimba atau menumpuk amal baik sebanyak-banyaknya. Karena ketika sudah meninggal dunia, ini tambahan amal kita ini tertutup kecuali 3 perkara niku. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu sudah meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Nopoan sodakotin jariah, jenengan nanti jariah teng masjid teng nopo, selama yang kita jariah itu masih dipakai, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, kita tetap mendapat pahala. Atau tidak harus berupa material, berupa kegiatan sakit ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada sesuatu yang baik, lalu orang yang kita tunjuki itu mau mengamalkannya, maka walaupun kita ini sudah tidak ada, pahalanya tetap mengalir seperti apa yang diamalkan oleh orang yang kita kasih tahu tadi itu. Contohnya seperti pengajian saat ini. Ketika kita memulai, kan kita ini memulai ya, nanti oleh anak cucu kita diteruskan, maka walaupun kita sudah tidak ada, nanti kita di alam kubur ketapesan pahala terus begitu. Terus balik-balik teng kuburan woniko, adab atau toto kromo wonten ing kuburan. Ketika kita memasuki area makam, kita dianjurkan untuk membaca salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau ya ahlal kubur. Lek teng besarane wali, assalamualaikum ya auliya illah, ya wali Allah, jangan sebut namine. Lek teng makam umum, assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, fa inna insyaallah bikum lahikun. Jenengan niku salam teng ahli kubure. Dan itu tidak wajib dijawab oleh teman yang mendengar atau orang yang mendengar. Jenengan masuk makam, assalamualaikum ya ahlad diyar, ono koncone jawab waalaikumsalam. Mboten wajib dijawab, karena tidak semua salam ini wajib dijawab. Termasuk kita salam ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koncone jawab pinggir waalaikumsalam, mboten wajib. Dan memang tidak boleh dijawab. Lapa malih sing mboten asal dijawab niku? Nek kuburan, tempat sholat, lapa malih? Mboten jero jeding. Jenengan mboten jero jeding tempat atus, ana tamu, ndak wajib jawab jenengan. Atau jenengan ketika sholat, ndak usah jawab salamnya orang yang bertamu, karena bisa membatalkan sholat. Sholat itu munajat kita pada Allah Ta'ala, maka tidak boleh diganggu oleh orang lain. Mari ngoten, setelah kita memasuki makam, kita dianjurkan untuk menabur bunga. Singen zaman Kanjeng Nabi niku maringi pelepah kurma. Napa niku? Maringi godhongi kurma. Karena dulu ndak ada bunga mriku. Nek sakniki kan pandan wonten, melati, mawar napa biasa. Niku tujuannya apa? Tujuannya sesuatu yang masih basah. Contohnya daun ya. Daun yang masih basah itu membacakan tasbih untuk si mayit. Keterangan kita Fathul Mu'in ngoten. Terus mergane kadang de tiang napa? Tiang ngubur, tiang pecah. Bareng wonten dicepi napa niku. Dicepi pohon kamboja nggih. Niku memang tujuannya agar tumbuh-tumbuhan tadi itu membacakan tasbih, bukan agar memang membacakan tasbih untuk si mayit. Termasuk ketika makam itu banyak rumputnya, itu tidak boleh dijebol langsung ngeten sampai akarnya katut, tapi dipotongi selesai. Dipotongi, tujuannya apa? Agar rapi. Dan ketika ada tumbuh-tumbuhan itu akan membacakan tasbih untuk si mayit.
Karena kita tidak bisa mendengar bacaan tasbihnya makhluknya Allah Ta'ala yang bernama tumbuh-tumbuhan. Termasuk apa niku? Batu itu juga membaca tasbih, tapi kita tidak tahu ya. Dan itu makhluknya Allah Ta'ala. Makhluknya Allah Ta'ala yang tidak punya dosa karena tidak bisa bermaksiat, karena tidak punya akal. Sama seperti hewan tidak ada hisapannya besok. Hewan itu lebih naswar kopan rokok, betul saya tangleti pun karena tidak ada akalnya. Yang punya akal inilah yang dihisab, yaitu berupa manusia, karena bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terus dianjurkan lagi menabur bunga. Bunga itu identik dengan sesuatu yang harum. Roihah, bahasa kitabnya roihah, yang harum-harum. Tujuannya apa? Sesuatu yang berbau harum itu disukai oleh malaikat rahmat. Jadi nanti makam itu akan didatangi oleh malaikat rahmat, dan malaikat rahmat itulah yang akan memintakan istighfar atau membaca tasbih khusus untuk si mayit. Alhamdulillah sudah menjadi tradisi kita ketika kita ini nyekar atau ke makam orang tua kita, terutama hari Kamis malam Jumat atau di hari Jumatnya, selalu membawa bunga. Tujuannya itu agar makamnya berbau wangi, dan bau wangi itulah yang akan membuat atau mengundang malaikat untuk datang. Selagi bunganya tadi itu masih seger, lek pun kering jenengan tidak apa-apa membuang. Tapi kalau masih seger dibuang, jenengan mboten asal dibuang, karena jenengan berarti memutus undangan malaikat untuk datang. Tak perseni wis dibuai kabeh bungae, padahal bunganya masih layak, mboten asal. Datang jenengan menawi badhe ngajari putra-putrine, putrane nggih, biasa lek teng makam putrane nggih niku bawakan bunga. Saged tumbas di peken utawa biasa di depannya makam ada nggih, ada yang jualan. Atau di depan rumah jenengan menawi wonten bunga nggih niku mawon dipetokaken. Mari ngoten, makam itu tidak boleh dibangun. Dibari kuncup, dibangun, dikei marmer, mboten asal, makruh hukume. Kecuali patokan mboten napa-napa, karena patokan itu menjadi pertanda. Dibangun ya kejing apa dikejing ya istilahnya. Itu tidak boleh, makruh hukumnya. Nggih. Sik niki bicara makam secara umum nggih. Makam umum itu tidak boleh dibangun. Tidak boleh dibangun kalau tanahnya miliknya sendiri. Makruh hukumnya. Kalau tanahnya wakaf berarti makam umum nggih. Niku mboten makruh malih, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu miliknya orang lain dibangun sampean. Nomor 2, sampean nanti dianggap menghalangi orang lain untuk mengubur mayit di situ. Karena ketika dibangun kan sampai berpuluh-puluh tahun masih ada, tidak bisa rusak ya. Tapi kalau betul dibangun cuma paduan aja, kadang jasad yang ada di bawah itu bisa rusak unan, sehingga bisa ditanduri malih, tanduri mayit, tapi dilebeti malih. Kan sering orang itu keduk kuburan di jerone wonten belulange ya. Bahkan tidak jarang pengeduk kuburan, apa pengeduk niku? Penggali kuburan niku menemukan jasad yang masih utuh. Masya Allah ya. Berarti orang yang meninggal ini punya kelebihan atau keistimewaan. Dan tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang ditemukan jasadnya masih utuh itu bukan dari golongannya para kiai, bahkan wong biasa-biasa. Nusa bunda mereka nanti ditemukan di sekitar Sungi Pak Boyo Semerap daerah Keraton niku jasadnya sudah berumur sekitar 50 tahunan atau 30 tahunan.
niku masih utuh. Dan ketinggal tiange. Loh, iki kan sing dodol pitik iko. Tiange jaler sadian pitik keliling. Tutuk kiai iki, Pak Ibu. Kan biasanya wong dodol pitik biasa rada kita brus ya. Pitik elek diwara api. Maro lek kadang tuku pitik api diwara elek. Iku mboten niku. Jasadnya masih utuh. Makanya yang dinilai itu adalah hati. Hatinya orang tidak ada yang tahu. Termasuk kalau nanti Trios nopo kanjeng Nabi kok memvonis salah satu sahabat yang dianggap sahabat biasa-biasa mawon nggih. Ternyata menjelang tidur tiap malam beliau, sahabat yang diremehkan tadi itu, beliau langsung melepaskan hatinya, memaafkan setiap orang yang menyakiti dirinya. Tadi plong pun nak duwe unek-unek blas. Pokoknya uang sing mari menyakiti aku mang awan, aku saiki dituru, kutike bapas mendinge. Pokoknya sing mari menyakiti aku tak sepuro kabeh. Dadi ya ndek dosa aku wis. Orang yang pernah menyakiti itu nanti di akhirat mboten dituntut. Kenapa? Karena yang disakiti ini sudah memaafkan. Yang menjadi kendala yang disakiti mboten memaafkan, terus kita meninggal, itu menjadi beban bagi kita. Dan orang tadi divonis surga oleh Kanjeng Nabi. Padahal tiap malam tidur tok, terus sing nginceng lho, sing menyaksikan tiap malam ibadahnya biasa-biasa mawon. Bahkan tidur tiap hari. Tiap malam mboten qiyamul lail, ibadahnya biasa-biasa mawon. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang paling penting dalam hidup ini adalah hati kita ini dituntut untuk bersih dari hasud, dari iri, dengki, dendam, lorowan hati, dan semua penyakit itu tidak hanya penyakit hati, justru juga penyakit-penyakit tersebut itu bisa menjadi beban kita, menjadi penyakit kronis, penyakit badan, darah tinggi, kan pergo pikiran biasanya. Tidak hanya dari makanan, tapi dari pikiran itu juga bisa menyebabkan orang itu darah tinggi, stroke, asam aurat, maupun jenis penyakit nih. Madar sehat saya Bu ya. Wow, wonten tentang let golongane kuburane wali kok dibangun. Nggih. Wow, gambaran secara umum bahwasanya makam itu tidak boleh dibangun. Diparingi kuncup pun tidak boleh. Cuma diparingi patokan sebagai pertanda lek iku kuburane orang tua kita nggih. Terus yang terjadi sekarang ini golongane makam-makamnya para wali kenapa kok dibangun? Padahal kan kudu nyontoni wae nggih. Tadi itu alasannya kalau tidak ada sebab. Makam itu tidak boleh dibangun kalau tidak ada sebab. Kalau ada sebab, tidak apa-apa. Contohnya, para wali. Para wali itu makamnya banyak diziarahi oleh orang-orang yang membutuhkan barokah. Barokah para wali. Jadi teko narono nyengkek barokah wali. Karena wali-wali itu barokahnya banyak sekali, diberikan oleh Allah Ta'ala semasa masih hidupnya. Setelah meninggal dunia, nggih pancet ceket mriku. Jangan ke situ berharap barokah tadi itu oleh Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Otomatis lek mboten dibangun, sampean masuk ate lenggah teng lemah. Lah rusuh kabeh nggih. Teko omah mari dandan, ziarah wali songo rusuh kabeh. Gara-gara lungguh ndek lemah. Akhirnya itu dijadikan alasan berarti ada sebab. Karena banyak peziarah, banyak yang berkunjung, banyak yang ziarah, maka secara otomatis perlu dibangun, diabii. Tujuannya untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu juga anjuran agama. Kalau makam-makam biasa dibangun, itu sebenarnya asal. Nah, harus ziarah dibangun cek kerasane. Makruh hukumnya. Lek tanah giambel, lek tanah wakaf haram, tanah wong dibangun. Boten. Pun dibuka pertanyaan. Orang perempuan ziarah kubur selagi tidak menimbulkan fitnah, boten apa-apa.
Tapi kalau minum fitnah di makam banyak orang laki-laki, sampai ziarah sampai dia tempat ayu dan dari menor digudai kono. Akhirnya makam yang tempatnya ziarah menjadi ajang maksiat. Wadah, niku maksiat apa niku fitnah apa betul kira-kira? Aman dari fitnah apa ndak? Kira-kira? Nggih. Insya Allah aman nggih. Kalau dianggap aman nggih mboten napa-napa. Karena ziarah kubur juga menjadi anjuran. Anjuran itu bisa berhenti ketika di sana itu ada mudarat. Mudaratnya apa? Bisa menimbulkan maksiat. Itu anjuran tadi berubah. Contoh, jenengan dianjurkan untuk sholat di masjid atau mushola berjamaah. Tapi untuk orang perempuan, yang mana orang perempuan tadi itu ketika mau masuk ke masjid, berangkat ke masjid, dalam perjalanannya bisa menimbulkan fitnah atau keamanannya kurang, justru anjuran tadi itu berubah menjadi halangan. Betul asal koyok masjid atau peteng nemen sampean wedok-wedok budal sopurono lah digondol kucing garong ya apa. Nah itu namanya mudarat. Anjuran tadi bisa berhenti gara-gara ada uzur. Lebih baik sholat di rumah. Untuk mensiasati ya, sehingga ada mahram nek griya. Kalau orang laki-laki memang tidak ada alasan untuk membuat sholat di masjid. Untuk di kudo, ono tak walane kudo. Justru wong lanang kudo nggih. Orang laki-laki kalau mensiasati istrinya atau keluarganya untuk ndak ke masjid, ketika masuk sholat awal nggih, mantun adzan langsung jenengan jamaah pun nek griya. Kali bapak nggih. Lek jenengan mboten ngersakaken teng masjid. Berjamaah tujuannya biar dapat 27 darajat. Biar dapat pahalanya sholat berjamaah. Padahal wonten sing jalur kan bidal teng masjid, sholat malih, berjamaah malih. Niku namanya sholat iyadah. Yang pertama oleh ganjaran karena nulungi keluargae agar bisa sholat berjamaah. Yang kedua berjamaah sendiri di masjid. Itu berlipat-lipat pahalanya. Data sholat iyadah itu sholat yang mengulangi sholat yang pertama. Sholat iyadah itu boleh dikerjakan kalau yang sholat yang pertama niku boten jamaah atau berjamaah. Lalu sholat malam boten apa-apa. Yang tidak boleh sholat iyadah itu yang pertama jamaah, yang kedua boten jamaah. Mari jamaah, yang kedua boten jamaah niku boten asal, berarti boten derajat. Lek teko pertama boten jamaah, maru sholat malam berjamaah. Ya tak nggih. Niku dianjurkan. Lek diwalik mboten asal. Teko masjid jamaah marono tentu umah salat malam mboten jamaah. Kesel nggih. Berarti mboten derajat. Ngoten Bu. Napa malih? Pun mari ta nggih. Ya tereng nggih. Wonten malih pertanyaan? Seputar mayit pun, betul apa-apa. Sampun dah. Ya pun, lek wonten malih pola tepak supe pada kata takon lali aku. Mangke dibahas di episode yang akan datang. Samakin bersambung dengan sinetron ya. Matur muga ngaos kita walaupun sekedhik niki saged dados ilmu kang manfaat. Barokah fitini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.